Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah kita hari ini, ibadah online. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Dan kita percaya hari demi hari yang boleh kita lewati hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita mulai pujian penyembahan kita hari ini, saya mau bacakan satu ayat buat kita semua yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita bersyukur buat Tuhan, apapun yang kita alami, mungkin hal-hal yang gak enak, hal-hal yang membuat kita sedih, khawatir, kecewa, apapun itu, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah melalui ibadah online kita hari ini, kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan. Mari saya undang kita semua untuk membuka hati. Kita boleh bernyanyi, memuji Tuhan, dan biarlah pujian nanti boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini. Biarlah kami semua boleh memberikan waktu kami hari ini, saat ini, untuk boleh memuji muliakan nama Tuhan dan juga akan mendengarkan firman. Dan kami percaya Tuhan, biarlah waktu-waktu yang ada saat ini kami boleh pergunakan secara maksimal untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang terjadi ketika kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya pribadi yang menerang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Kami ingin tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam rangkaian ibadah online service yang kalau pada hari ini kita juga masuk di dalam firman Tuhan, yaitu mengenai penguasaan diri. Sebelum kita memulai akan ibadah kita mohon pertolongan terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dihimpunkan Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun secara keterbatasan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau itu juga yang akan melawat di dalam ketidakterbatasan kami ini, supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Apa yang Kau sudah taruh dalam hati hamba untuk disampaikan, Bapa, berfirmanlah. Karena kami semua siap untuk mendengar. Kuasa Roh Kudus kami undang untuk bekerja bersama-sama di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, yang akan menjamah setiap hati, yang akan memberkati setiap hati, dan juga yang akan menopang di dalam apapun yang terjadi di setiap musim hidup kami, sehingga kami boleh tahu makna, arti dari kebenaran firman Tuhan, dan tujuan dari Tuhan Yesus bagi kami secara pribadi. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan Yesus, dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya akan meneruskan mengenai tema kita, yaitu mengenai tentang buah roh. Dan kalau pada hari ini adalah mengenai penguasaan diri. Di dalam Galatia 5 ayat 23b dikatakan,
penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kesaksian seorang ibu. Pada waktu dia diwawancarai oleh seorang reporter dari majalah dan juga dari TV. Waktu itu ibu ini diwawancarai karena ibu ini adalah seorang tokoh masyarakat. Dan waktu itu, saudara, tentu saja berkaitan dengan kasus anaknya yang terlibat dalam kejahatan. Lalu ditanya oleh seorang yang mewawancarai ikan ibu ini, dikatakan, "Ibu, mengapa anak ibu ini bisa terlibat di dalam kejahatan?" Ibu itu terdiam sejenak, tentu dengan raut muka yang kesedihan, dan dia berkata, "Saya melahirkan anak saya ini, bukan anak yang cantik, anak yang mungil. Saya tidak melahirkan anak dalam kejahatan, tetapi oleh karena anak saya ini salah jalan, dia memilih jalannya sendiri yang salah, sehingga dia terlibat dalam pergaulan yang tidak baik. Dan itu karena saya tahu persis, karena dia sudah memilih jalannya sendiri." Si ibu ini, saudara, dengan terdiam, dan dia berkata, doakan saja anak saya ini supaya dia juga bisa kembali, dan saya percaya ada pertolongan Tuhan untuk anak ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita sudah tahu dengan Adam dan Hawa, manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Mereka diciptakan Tuhan tanpa dosa, sempurna. Tetapi Adam dan Hawa memilih jatuh ke dalam dosa dengan tidak mentaati perintah Tuhan, dan juga tidak yang Tuhan berkata bahwa dia tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi dilarang makan buah baik dan jahat, tetapi Adam dan Hawa tidak taat. Adam dan Hawa memberontak. Saudara, Allah tidak menciptakan manusia menjadi pemberontak, tetapi manusia itu sendirilah yang memilih untuk memberontak kepada Allah. Saudara, manusia diciptakan bebas memilih, menentukan pilihan hidupnya. Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Tuhan hanya memberi tuntunan, arahan, dan peringatan agar manusia memilih yang baik dan tentunya meninggalkan dari segala hal-hal yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, saudara, di dalam Titus 2 ayat 6 dikatakan, demikian juga orang-orang nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Saudara, maksud di sini nasihatilah mereka, yaitu menasihati anak-anak muda. Kitab Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang muda yang penekanannya memberi nasihat tentang penguasaan diri, nasihat juga untuk menjadi teladan sebagai duta Kristus yang harus memiliki tanggung jawab hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, agar kita tahu kalau mereka itu dekat dengan firman Tuhan, kalau mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau mereka hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, maka mereka akan bertumbuh. Bukan saja itu, mereka akan berbuah dan menghasilkan buah, tentunya adalah buah kesalehan. Pada pagi hari ini, kita mau belajar bagaimana cara-cara penguasaan diri bagi hidup kita. Yang pertama, kalau kita bisa belajar itu, yang pertama adalah hidup saleh, yaitu hidup di dalam pengenalan akan Tuhan.
kita bisa membaca dalam 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, kita bersyukur ada anugerah Tuhan buat kita, buat saudara dan saya. Kita harus mengerti bahwa tujuan utama di dalam kehidupan kita adalah pengenalan akan Tuhan Yesus, sehingga hidup kita bisa menjadi saleh. Kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Ada banyak contoh-contoh mengenai Ayub yang hidupnya saleh, dan juga bagaimana Tuhan juga yang sudah menolong akan Ayub dan yang memberkati akan Ayub. Dan kita juga bisa melihat banyak contoh-contoh Alkitab yang lainnya. Dan kita sadar bahwa tanpa pengenalan akan Allah yang benar dan dari kesungguhan hati, maka hidup kita ini adalah kesia-siaan. Ayub belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, jika kita sudah memahaminya, apa yang seharusnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus yang merupakan jalan kehidupan yang saleh dan benar, namun ada jaminan kehidupan kekal yang akan kita peroleh selama kita menjalani kehidupan ini, saudara. Ada banyak godaan yang nyata, yang iblis membujuk kita, hingga tampaknya godaan itu tidak baik dan tidak benar, yang membuat kita manusia di dalam peperangan rohani, dan kita tidak mampu untuk berbuat apapun juga. Tetapi kita mau supaya Tuhan Yesus yang menolong kita, di dalam kita boleh melakukan hal-hal yang benar kalau kita dekat kepada Tuhan. Kalau kita senantiasa intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, kita akan mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, bagaimana kita dapat menguasai diri. Saudara, yaitu jangan kita memikirkan hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Di dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus 4 ayat 17 dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, ayat ini mengingatkan kita untuk mengenal Allah dengan benar, sehingga pikiran kita tidak sia-sia. Mengapa pikiran kita yang selalu memikirkan hal-hal yang tidak patut kita pikirkan? Karena pikiran kita ini, saudara, banyak berhubungan dengan penguasaan diri. Dan adapun cara kita berpikir adalah menentukan cara kita merasakan. Dan cara kita merasakan akan menentukan cara kita bertindak. Sebab itu kita perlu memilih pikiran Kristus. Pikiran yang senantiasa berpusatkan kepada Allah. Pikiran yang senantiasa juga terlibat di dalam kita boleh melakukan apapun juga dengan ketergantungan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ayah, dia mendoakan anak yang sedang sakit. Suatu hari dia sedang dalam keadaan, saudara, yang boleh dikatakan parah sekali, oleh karena dia dalam keadaan yang pikirannya juga hatinya dalam keadaan sedih. Kemudian
Bapak ini saudara, dia lalu teringat kalau hamba Tuhan senantiasa menasihatkan dia, kalau dia lagi dalam keadaan susah, datang kepada Tuhan. Lalu dia membuka Alkitab dan dia membaca kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu dia membaca kebenaran firman itu, yang terambil di dalam Markus 9, dikatakan saudara, Markus 9 ayat 23 dikatakan, firman itu seakan-akan saudara lompat dalam hidup dia. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, kata-kata ini menjadi rema di dalam hidup Bapak ini. Kata-kata itu sungguh menyejukkan dia. Kata-kata ini terlontar begitu saja menguatkan dia, sehingga dia tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini bagaikan pesan dan juga bagaikan suatu pisau bagi kita, yaitu dapat masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Dan perkataan ini juga boleh menguatkan Bapak ini dan dia percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali bukankah kita juga berbuat seperti Bapak ini, yaitu pada waktu kita dalam kesusahan, pikiran kita berpikir yang kadang-kadang hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Saudara, pikiran kita ini begitu menenggelamkan perasaan di dalam hidup kita, suatu kemelut pikiran yang hampa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu sekarang bagaimana situasi pikiran saudara dan hati saudara seperti Bapak ini yang tenggelam dalam kemelut pikiran yang hampa. Saudara, mari kita juga tidak boleh terlibat terus dalam pikiran-pikiran kita yang sia-sia. Pertanyaan ini juga buat kita semua. Apakah selama ini juga yang kita pikirkan? Saudara, sebenarnya secara jujur, banyak pikiran kita yang sia-sia. Mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa Tuhan pandemi ini terjadi? Mengapa virus COVID-19 mulai kita merasa khawatir? Kita takut, kita terguncang, kita bingung. Dan setiap hari kita akan menjumpai berbagai hal, cerita yang menakutkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita menyikapi akan hal ini? Alkitab tidak berkata bahwa penguasaan diri kita tergantung keadaan. Sebaliknya dengan jelas dikatakan bahwa penguasaan diri adalah buah roh. Untuk dapat menjalani hidup yang menjadikan penguasaan diri adalah kekuatan kita, maka hidup kita harus dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita dapat menguasai diri kita, baik dalam hal yang baik dalam hal yang kita peroleh, dalam hal yang tidak baik, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kemurahan, maupun dalam hal kekurangan. Saudara, menguasai diri berarti menahan diri kita, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Kita tidak mampu menahan diri kita. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kita tidak mampu. Saudara, agar kita tidak melakukan suatu keinginan duniawi yang akan membawa kita kepada kesesatan, maka kita mohon pertolongan dari Tuhan untuk kita bisa menguasai diri kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Yohanes menjelaskan di depan musuh yang
adapun dalam peperangan rohaninya, ada 3, yaitu dia menjelaskan 1, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, biasanya musuh kita, si iblis, menyerang bagian dari kelemahan kita, yaitu dari tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dia tahu apa yang menjadi ganjelan dalam hidup kita. Dan dia tahu apa yang kita butuhkan. Sebab itu, kita jangan terobsesi pada hal-hal yang fana, dan waspadailah kelemahan kita sendiri. Dan juga waspadai di mana Tuhan tempatkan kita. Kita akan mudah tergoda oleh tawaran dunia. Oleh sebab itu, mari kita harus datang kepada Tuhan senantiasa meminta pertolongannya. Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Marilah kita andalkan Tuhan Yesus di atas segalanya. Marilah kita juga mohon pertolongan Tuhan Yesus. Kita bergantung hidup kita kepada Tuhan Yesus. Bergantung juga penguasaan diri kita khususnya. Untuk kita tidak melakukan hal-hal yang ketidakbaikan. Tetapi kita lebih mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Allah dengan kebenarannya. Agar kita dapat menghadapi godaan dunia dengan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang dapat kita lakukan, tetapi kita minta pertolongan Tuhan senantiasa. Dan kita juga pasti bisa, oleh karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hati dan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah berbicara kepada kami mengenai penguasaan diri lagi. Suara hamba sudah berhenti, tetapi hamba percaya kuasa Roh Kudus yang akan memeteraikan benih firman Tuhan di dalam setiap loh hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu sendiri, dan kami juga boleh semakin dekat mengenal Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah membiarkan keadaan kami, dan Allah juga yang menguasai akan hidup kami, sehingga kami dapat melakukan segala apapun juga seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan sendiri yang akan menopang dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Bapak, Engkau juga berkati Tuhan untuk jemaat Tuhan. Bapak, apa yang menjadi keperluan mereka, Tuhan Engkau tolong mereka. Bagi yang lemah iman, yang undur, dan yang dalam pergumulan, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, yang senantiasa menuntun hidup kami. Dan kami juga bersyukur kalau kami boleh sampai hari ini oleh karena tuntunan kasih Tuhan. Kami boleh melewati semua musim dalam hidup kami. Untuk kami senantiasa boleh bergantung sepenuhnya. Untuk kami boleh menaati akan perintah Tuhan dalam hidup kami. Bapa, Engkau berkati Tuhan bagi saudara kami yang memerlukan khusus dukungan doa. Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan, Engkau tolong, Engkau juga sanggup memberkati akan hidup jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ingin menyerahkan Tuhan kehidupan kami juga selanjutnya ke dalam berkat pimpinan pengasihan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, adapun anugerah kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.